semuanya, perkenalkan nama saya Sunan Ratu Manitaza dengan NIM 230900000183. Nah, kali ini saya akan membahas hasil observasi saya terhadap meja belajar yang saya gunakan di kos. Apakah ergonomi ya, atau malah belum sesuai dengan konsep ergonomi yang kita selalu pelajari. Mari kita lanjut saja ke videonya. Nah, ini adalah gambaran jika saya ingin belajar nih di meja saya. Kalau terlihat kasat mata sebenarnya nyaman-nyaman aja sih. Namun ada beberapa hal yang memang tidak nyaman kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama atau jangka panjang. Mari kita bahas satu persatu. Ini bentuk kursi yang saya pakai sehari-hari untuk belajar, sangat tegak dan tidak mengikuti postur tubuh manusia seperti biasa. Dan semua terbuat dari kayu yang pastinya lumayan keras untuk diduduki dalam jangka waktu yang lama, serta tidak fleksibel ya, karena ukurannya hanya ini saja, tidak bisa dinaikkan ataupun diturunkan. Nah, dari hasil observasi saya, menggunakan kursi kayu yang cukup tegak dan tidak fleksibel, sandarannya dari posisi ini ditentukan 3 faktor ergonomi. Yang pertama, punggung terlalu tegak atau tidak tersupport. Jadi kalau kita pakai dengan jangka waktu yang lama, punggung itu akan cepat terasa pegal dan tidak nyaman untuk digunakan. Terus yang kedua itu leher nunduk terlalu lama. Karena apa? Karena posisi kursinya itu hanya satu ukuran, jadi tidak bisa diturunkan ataupun tidak bisa dinaikkan, sehingga selama kita menulis atau belajar di meja itu kita harus menunduk. Kalau terlalu lama itu bikin leher punggung atau leher belakang ini bakal menjadi lebih sakit, lebih pegal dan tidak nyaman setelah kita belajar tersebut. Terus keduanya itu tidak ada penyesuaian dalam posisi duduk karena itu sangat tegak dan satu posisi, sehingga tangan dan kaki itu kurang ideal. Dan menurut saya kursi ini sedikit kurang tinggi dikarenakan kaki saya lumayan panjang, jadinya kalau dipakai terlalu lama membuat kaki saya merasa pegal. Nah, kenapa menurut saya tempat ini tidak ergonomis? Karena dia tidak memenuhi syarat menjadi ergonom. Karena apa? Karena kita yang dipaksa untuk mengikuti standar atau tegakan kursi tersebut, bukan kursinya yang menyesuaikan dengan kita. Kita langsung saja masuk ke analisis beban kelelahan. Yang pertama itu beban fisik, seperti yang sudah saya singgung dari tadi. Kalau menggunakan kursi tersebut dapat menyebabkan cepat banget lelah di area punggung, di area leher, dan di area kaki. Karena apa? Karena terlalu kaku dan tidak ada penopangnya. Di tangan pun tidak ada penopangnya jika kita sudah lelah. Terus yang kedua itu adalah beban mental. Nah, posisi yang kaku tadi itu membuat saya tidak nyaman dan cukup sulit fokus untuk belajar. Mudah terdistraksi dan konsentrasi itu menurun. Kalau saya sudah lelah, saya akan balik ke kasur untuk mengistirahatkan badan saya, dan kalau sudah siap lagi fisik saya dan mental saya untuk belajar, saya akan balik ke meja saya untuk mengerjakan apa yang belum saya selesaikan. Yang ketiga itu adalah kelelahan emosional. Nah, ketidaknyamanan ini tuh juga bikin saya mudah merasa jenuh. Terus karena kejenuhan itu saya mudah untuk malas belajar. Karena tadi sebelum belajar pun sudah kepikiran gitu, kalau duduk di sana itu bakal capek banget gitu. Jadi emosional saya itu lumayan terpengaruhi dengan mindset atau kelelahan yang sudah saya rasakan sebelumnya. Untuk tempat desain kerja yang ideal menurut teori desain kerja ergonomis itu ada beberapa kayak kriteria atau syarat-syarat agar meja dan kursi belajar itu menjadi ergonomi. Yang pertama itu pastinya sandarannya itu fleksibel biar bisa dinaikin atau diturunin agar tidak mudah capek punggungnya, dan tidak terlalu tegak agar bisa menyesuaikan dengan lekuk tubuh manusia. Terus posisi mejanya itu juga harus sesuai dengan tinggi tubuh, biar kita itu tidak terlalu mengangkat bahu terlalu tinggi gitu.
tidak terlalu nunduk ketika membaca dan tidak terlalu tinggi kalau memang mejanya itu ketinggian. Yang ketiga itu adalah posisi lampu, posisi layar buku, dan pencerahan itu memadai. Dan untuk kasus ini di kos saya itu tidak mempengaruhi apapun karena pencahayaannya itu sangat bagus. Nah, untuk postur netral itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau kaki itu harus nampak ke lantai dan bahu itu bisa menjadi rileks kalau sandarannya itu tidak terlalu kaku. Nah, kesimpulan dari analisis saya kali ini, posisi belajar saya itu sebenarnya belum begitu ergonomis karena kursi kayu itu terlalu tegak dan tidak mendukung postur tubuh. Dengan perbaikan desain kerja atau tempat duduk dan meja tersebut diharapkan dapat mengurangi kelelahan fisik, mental, dan emosional sehingga belajar lebih efektif. Segitu saja pembahasan dari saya. Dapat disimpulkan tadi kalau emang kursi di kos saya itu kurang ergonomis dan dikarenakan beberapa faktor tadi yang sudah saya jelaskan, dan saya mungkin harap kedepannya saya bisa mengusulkan untuk mendapatkan meja atau tempat belajar atau tempat kerja yang lebih ergonomis. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.